bersama kita di podcast Keep on Fire dengan saya Asdelina Velia dan rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu, ada mahasiswa kita yang ada di Bandung. Dengan siapa? Sis Iren dan ada saudari Eka. That's right. Dan gak lupa bersama narasumber kita Pastor Tony Andrian. Applause dong. Di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi happening nih di kekristenan. Apa sih yang happening nih di kalangan mahasiswa nih? Yang biasanya lebih mencari tahu tentang kekristenan. Apa sih yang jadi happening? Yang menjadi happening kali ini adalah ada beberapa statement, ada beberapa anggapan orang-orang ya tentang Yesus bukan Tuhan. Ya. Yang kedua, Yesus itu dan Adam sama. Terus apa lagi Kak Iren? Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bahkan ya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Wow. Daripada kita bingung nih dengan statement-statement luar, kita tanya yuk menurut kebenaran Alkitab seperti apa, dan kita akan tuturkan nih sama Pastor. Kita mau bertanya, coba dari sudut pandang mahasiswa, apa aja nih pertanyaannya? Kalau dari saya itu ada isu ini Pastor, ada isu tentang mengatakan Yesus dan Adam kan dilahirkan secara adikodrati. Ya. Nah, itu pandangan Alkitab itu bagaimana? Dan pandangan Alkitab bagaimana? Dan Yesus dan Adam apakah sama? Yes. Bagaimana tanggapan dari Pastor? Oke, puji Tuhan. Thank you ya buat Keep on Fire Bangkit nih saudara-saudara dan juga para pemirsa di mana pun Anda berada, dan khususnya bagi Anda anak muda dan jiwa muda. Ya. Hari ini kita kedatangan para tamu dari mahasiswa. Ya. Kenapa saya senang dengan mahasiswa? Karena memang mahasiswa itu punya critical thinking, ya, pemikiran yang kritis. Ya, kalian harus berani. Saya luar biasa sekali. Dan nanti itu di bawah ini ada nama STT-nya ya. Bagi Anda yang ingin join silahkan bisa menghubungi nanti nomor telepon yang ada di Keep on Fire Bangkit ini. Oke, good question. Ya, saya akan berbicara tetap berdasarkan Alkitab. Ya, jadi teman-teman anak muda dan yang berjiwa muda, konsep saya dalam membaca atau menjelaskan tentang Alkitab, basicnya dari pengajaran atau sikap iman reformasi abad 15-17, ya, tahun 15-17, ya, yaitu pernyataan yang mengatakan sola scriptura. Ya. Apa itu sola scriptura? Alkitab ini tidak pernah ada salahnya, Asdel. Nah, untuk itu konsep aku dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan adalah scriptura interpres scriptura. Alkitab menafsirkan, menjelaskan Alkitab. Jadi yang nanti aku sampaikan kepada kalian bukan penjelasan Pastor Tony Andrian. I'm nothing without Christ and the Bible. Ya, jadi saya tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena Yesus Kristus dan juga Alkitab. Oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Jelas bahwa Adam itu diciptakan. Ya, nah tolong diperhatikan nih, Adam itu diciptakan. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam? Dari debu tanah. Lalu kemudian dibentuk, ya. Kemudian dihembuskan ruah, nafas daripada Tuhan. Dan pada waktu Adam diciptakan, Tuhan sudah berbicara, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Amin. Amin. Jadi bukan serupa wajah Tony Andrian, bukan. Bukan serupa wajah Asdel, ya, serupa wajah Iren ataupun Eka, bukan. Tapi serupa, segambar dan serupa kita. Ya. Itulah yang dimaksud dengan penciptaan adikodrati. Bagaimana dengan Hawa? Sama, Hawa diciptakan. Hanya bedanya Hawa diciptakan itu bukan dari debu, tetapi dari dagingnya Adam. Ya, diambilnya tulang rusuk Adam, diambilnya daging Adam, dibalut tulang rusuk dan dibentuk menjadi wanita, namanya Hawa. Ya. Dengan demikian, pada waktu Kejadian pasal 1 dan kitab Kejadian pasal 2,
jelas menjelaskan bahwa Adam dan Hawa ini tidak mempunyai dosa, ya, karena diciptakan. Tetapi dalam perjalanannya Adam dan Hawa itu tidak mampu menahan keinginan dirinya sendiri untuk melanggar firman Tuhan, ya. Sehingga muncullah iblis sebagai katalisator atau sebagai pencoba, ya, yang penuh dengan berbagai macam temptation yang menjijikan. Ternyata Hawa jatuh dalam dosa. Apa maksudnya jatuh dalam dosa? 1 Yohanes 3:4 mengatakan dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Jadi dia melanggar. Nah, ketika dia melanggar, kemudian menyeret Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia terkutuk. Tolong digarisbawahi. Karena Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Adam dan Hawa itu mengakibatkan seluruh alam jagat raya dunia jatuh dalam dosa, terkutuk, kemudian Adamnya sendiri terkutuk, Hawanya sendiri terkutuk, dan semenjak itu tidak ada lagi penciptaan. Yang ada kan kelahiran, hubungan biologis, ya. Akibat kelahiran itu karena benihnya dari awalnya Adam dan Hawa berdosa, maka seluruh dunia berdosa. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Totally different. Kalau Adam tadi sudah jelas dibentuk dari debu. From nothing to be something for glorious of God. Dari sesuatu yang tidak berarti menjadi sesuatu yang berarti untuk kemuliaan Tuhan. Itu Adam. Tapi kalau Yesus Kristus, sorry bro dan sis, kasih tahu tuh pembicara yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat. Yesus itu bukan dari debu, bro. Yesus itu dari surga. Sesuatu yang ilahi. Kemudian, apalagi perbedaannya? Dikandung oleh seorang wanita. Ya, yang betul-betul wanita itu belum pernah ada hubungan dengan lelaki apapun juga. Apakah ini ujug-ujug tiba-tiba Yesus ingin menggantikan Adam? Waduh, itu pembicara tidak pernah baca Alkitab itu. Salah kaprah. Jadilah kamu mahasiswa saya. Pasti kamu benar. Amin. Amin. Ya. Kenapa salah kaprah? Bukti bahwasanya Yesus Kristus totally different dengan Adam. Ingat, Adam itu diciptakan. Yesus itu ada sebelum Adam. Iya. Di mana ayatnya? Saya baca buat kamu, ya. Saya sengaja nih bawa Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan di sini. Ya. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus Kristus itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Loh, untuk apa Bapa Surgawi menetapkan Yesus Kristus? Karena ada Tuhan kita tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Loh, siapa nanti yang akan menyelamatkannya? Jadi sudah dari awal, bro dan sis, dan juga teman-teman anak muda serta yang berjiwa muda, Tuhan kita, ya, itu betul-betul sudah tahu apa yang akan bakal terjadi dengan Adam. Sehingga akhirnya Rasul Paulus mengatakan, Adam yang pertama itu makhluk hidup. Betul toh? Tapi Yesus Kristus, Adam terakhir adalah yang menghidupkan. Beda tidak? Beda. Beda dong. Makhluk hidup membawa bencana bagi dunia. Tapi Yesus Kristus menghidupkan, mengubah kutuk dan bencana menjadi berkat buat kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Amin. Clear? Clear. Amin. Amin. Yes, puji Tuhan. Berarti yang membedakan Adam dan Yesus yang pertama, Adam itu berbuat dosa. Jelas. Yesus tidak berbuat dosa. Dan tidak mungkin berbuat dosa. Betul sekali. Ya, bagus kamu sudah paham. Ya, bagus, luar biasa. Jadi tolong ikuti STT yang ada di bawah ini. Pasti Anda diberkati. Amin. Amen. Any question? Masih banyak dong. Oh, Para silakan. mahasiswa masih Tenang, banyak tenang. untuk Minum dulu. Oh, jangan. Kita nggak boleh minum. Oke, Lanjut dulu silakan. dong. Ya, lanjut. karena ini sangat betul-betul
saya excited mendengarkan ini. Mungkin Karen ada pertanyaan lagi? Oh iya, jelas dong ada. Ya. Gini Pak, ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, apakah ini benar dengan menurut Alkitabiah? Wow, ini bukan lagi bidah, penghujat itu namanya. Jelas dong. Ya, Alkitab mengatakan barang siapa tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah antikristus. Apalagi mengatakan Yesus bukan juru selamat. Begitu pertanyaannya. Matius 1 ayat 21 sudah jelas mengatakan namanya Yesus. Karena dia yang menyelamatkan seluruh isi dunia dari segala dosa. Betul? Iya. Gloria in excelsis Deo. Ya. Bersukacitalah telah lahir juru selamat. Bukan pelaksana keselamatan. Emang ada SK. Dengarkan makhluk dunia. Ini SK dari kerajaan surga. Ditandatangani Bapa Surgawi. Dikatakan Roh Kudus. Yesus Kristus pelaksana. Bukan begitu. Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi juru selamat itu tuh artinya benar-benar Yesus tuh mampu menyelamatkan seluruh umat manusia. Kenapa Yesus mampu menyelamatkan manusia dari segala dosa? Karena Yesus Kristus tidak punya dosa. Dan tidak bisa berbuat dosa. Anda berdua boleh jadi juru selamat. Pertanyaannya, you berdosa tidak? Berdosa. Yeah. Betul. Betul. Yang kedua, syarat menjadi juru selamat, siap disalib. Aduh, mengerikan itu. Tolong, Kak Asdel panggil notaris atau pengacara, kita bikin memorandum of understanding, surat statement. Saya salib kamu. Jangan menuntut kepada saya. Supaya menjadi Tuhan. Jelas. Ya, Yesus adalah juru selamat because He is the truly God. Ya. Jadi the reason that Jesus is the truly God, alasan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Pertama, tidak punya dosa. Kenapa tidak punya dosa? Kalau tidak punya dosa dan tidak bisa berbuat dosa, tidak pernah bisa mati. Buktinya apa? Baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Adam dan Hawa itu kan diciptakan, betul? Dari debu. Benar? Artinya Adam dan Hawa tidak mempunyai dosa. Sehingga ada nggak ayat mengatakan Adam dan Hawa akan mati umur 500 tahun? Tidak ada. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3. Ya. Maka akhirnya Kejadian pasal 6 ayat 3 Tuhan berbicara. Umur manusia itu cuman 120 tahun. Sehingga manusia itu mengalami kematian. Kenapa mengalami kematian? Karena manusia pasca setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia menjadi manusia berdosa dan akhirnya mati. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Tidak bisa mati. Itu yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Saya mau beritahu kepada kamu. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Betul? Ya, lihat kiri kanan. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Amin. Ya. Buktinya simpel kok. Jangan kita buat ribet. Anak muda, para jiwa muda. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, bagaimana matinya? Menurut kamu, apa dipukulin? Tidak. Tidak. Apa kehabisan darah? Tidak. Tidak. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada darah, tidak ada darah. Emang gua pikirin, gua Tuhan kok. Betul? Betul. Ya, emang gua pikirin enggak. Yesus dipukul dan lain sebagainya. Tidak pernah membuat Yesus Kristus mati. Tetapi karena Yesus mengasihi kita semua. Injil Yohanes pasal 19. Catat itu ayat 30. Maka Yesus mengatakan, it is finished, tetelestai. Maka ia menyerahkan nyawanya. Wah, keren nggak? Betul, menyerahkan nyawanya. Sehingga Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa Anda dan saya berhutang nyawa kepada Yesus Kristus. Kalau pelaksana keselamatan, ngapain hutang nyawa? Halo?
Halo, namanya juga lu kan pelaksana. Ngapain gue hutang nyawa sama lu? Kan lu mau juru pelaksana. Tapi Yesus juru selamat. Itulah sebabnya Eka, Iren, Asdel, Tony, Andrian, dan Anda semua jiwa muda yang juga anak muda. Kita semua di dalam Yesus hutang nyawa. Ya, jadi dengan demikian, Yesus is the truly God. Betul-betul Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang mungkin tidak percaya, ya silakan saja. Anda lakukan saja. Yang penting Anda yakin segala perbuatan baikmu pasti diterima Tuhan. Kalau Anda yakin, monggo-monggo saja. Tapi bagi Anda khususnya yang memang seiman beragama Kristen dengan saya mau katakan, mereka yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat, itu bukan bidat, itu penghujat. Menurut Alkitab, ya, keyakinan iman saya, Yesus Kristus 100% Tuhan. 100% manusia. Tahu nggak kalian, yang hebatnya ini tidak ada di dunia. Oke, kita ambil sebuah teori dasar. Ya, 100% Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Ya, tetapi Alkitab mengatakan, Kisah Para Rasul 2:36, bahwa melalui salib itu Tuhan menyatakan Yesus betul-betul Tuhan. Kan ini hebat. Ya. Oke, anggaplah kita berasumsi kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Oke, tapi Alkitab membuktikan kemanusiaannya Yesus Kristus betul-betul sanggup menjadi Tuhan. Dengan kata lain, semua orang boleh saja jadi Tuhan. Syaratnya satu, tidak punya dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Yang kedua, siap dipukuli. Ya kan itu Yesus dipukuli. Betul nggak ya? Siap dihina. Betul. Dicambuk. Wah, ngeri sekali itu. Dan siap disalib, bro. Enggak kan? siap. Enggak kan? Ya. Enggak kan? He is the truly God. Yesus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul. Ya, luar biasa ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya bacakan buat Anda. Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus membuktikan Yesus adalah Tuhan dari Alkitab. Jadi yang tadi saya sebutkan, saya tidak bicara sejarah. Saya tidak bicara buku-buku yang lain. Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya, yang mengatakan Adam sama dengan Hawa, mikir lu. 1 Petrus 1:20 mengatakan, sebelum dunia diciptakan, Yesus Kristus sudah ditetapkan sebagai juru selamat. Artinya sebelum Adam ada, Yesus Kristus sudah ada. Loh, kenapa Yesus menyatakan diri di akhir zaman? Di akhir zaman itu, pada waktu orang Israel mengalami atau di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Maka Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 4 ayat 4, pada waktu yang tepat, maka Mesias, juru selamat yang taat hukum Taurat lahir. Untuk apa? Menyelamatkan manusia berdosa. Siapa yang pertama kali diselamatkan? Orang Yahudi, Asdel, Iren, dan juga Eka. Bukan aku, tetapi Tuhan melihat keberadaan manusia. Maka karena anugerah kasih karunia, maka kita semuanya diselamatkan. Ya, oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus juru selamat dunia. Ya, buat Anda, anak muda dan berjiwa muda, juga buat kita semua. Berarti Yesus tuh juru selamat tuh bukan perkataan orang, tapi emang sudah difirmankan Yes. di Alkitab ya teman-teman. Bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan tuh udah diutus menjadi juru selamat kita. Amin. Ya. Wow gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai mendengar firman itu cukup diterima, tapi kita harus telaah ya, Pastor. Yes, karena gini, ya, kalau kalian baca kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus bicara kepada anak rohaninya, ya betul-betul anak secara iman, ya namanya
youth pastor ya, Timotius, betul. Pada akhir zaman ini banyak orang sukanya yang menyenangkan telinga. Ngeri. Banyak dongeng. Ya. Segala sesuatu itu pusatnya harus kembali kepada Bible dan Yesus Kristus. Itu. Nama Yesus itu membuat kalian dan saya, membuat doa-doa kalian dan saya dijawab oleh Bapa Surgawi. Itu nama Yesus Kristus. Bahkan segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dan pengampunan dosa ada di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kalau kembali kepada Alkitab, yang betul-betul seringkali mendiskreditkan Yesus Kristus, setan. Alkitab yang berbicara. Jadi siapa yang ada di dunia yang suka mengejek Yesus Kristus? Setan. Menurut Alkitab. Ya. Bukan Saya kita yang saya tidak Bukan berbicara kita siapapun pembicaraannya ya. Begitu. Udah di banyaknya polemik nih, pastor gitu, banyak hal tentang pengajaran-pengajaran yang Yes. tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, untuk kita nih para pendengar podcast gitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa sih sebagai orang percaya supaya tidak mudah termakan dengan betul. pengajaran-pengajaran yang bisa Betul sekali. dikatakan sesat mungkin ya. Yes, betul. Nah, bagaimana sih pastor gitu supaya kita tidak masuk terjerumus? Oke, begini. Yang pertama, kalau kalian ya anak-anak muda dan yang berjiwa muda tidak mau terjerumus dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak orang, termasuk yang mengatakan banyak ya, Ya. berbicara soal perpuluhan mungkin, ada juga yang berbicara soal nama-nama Tuhan, Iya. Ya. Di podcast Yahweh, selanjutnya Yehovah, mungkin. ya kita bahas tuntas next. Keep on Wow. Fire Bangkit. Ini yang harus kita tunggu-tunggu nih. Ya, yang pertama join terus dengan podcast Keep on Fire Bangkit. Amin. Amin. Ya, catat ya. Hubungi nomor telepon yang ada Di di bawah sini. ini. Oke, kita memberikan konsultasi free, gratis toh, karena segala sesuatunya berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, reading the Bible every day. Baca Alkitab tiap hari. Kalau kalian itu kebingungan baca Alkitab karena sendirian, join buat kami. Ada komunitas GK Bangkit doa subuh jam 4 lebih 10 menit. Kita baca Alkitab bersama. Bergiliran. Jadi kalian tidak boring. Kalian tidak sendiri. Kita berteman ria di dunia Zoom. Oke? Amin. Amin. Ya, masih penasaran? Join our Bible School. Wow. You know the right thing about the Bible. Ya. Begitu. Dan jangan lupa the Holy Spirit. The Holy Spirit itu membuat kita menjadi keep on fire. Ada satu ayat yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Galatia pasal 1. Ya. Dikatakan begini, dikatakan. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepada kamu, terkutuklah. Wow. Kutuk loh, Kutuk. guys. Right? Jangan bodoh, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kamu sudah mulai dengan spirit, dengan Roh Kudus. Do you believe that Jesus is your God? Because the Holy Spirit touch your heart. The Bible say in 1 Corinthians 12 verse 3, nobody can confess Jesus is the Lord without the Holy Spirit. Jadi kalian harus percaya, hanya Roh Kudus yang membuat kalian dan saya percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bukan dari Roh Kudus. Dan Alkitab lebih memang kebenaran Terkutuk. wow. Mengerikan ya. Berarti Yes. terkutuk ya orang yang tidak menyatakan Yesus itu Tuhan ya. Iya. Kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kita yang berstatement ya. Bukan kita yang berfirman. Ini Alkitab kok. Bible said. Galatia pasal 1 ayat 8.
Kalau kalian tidak mau percaya, jangan debat kepada saya. Debatlah Alkitab, bro. Aduh, gue bukan lawan lu. Gue gak berani deh. Lu baca Alkitab. Itu kan? Ya, benar. Ya. Saya hanya menjelaskan kebenaran. Dan saya yakin Tuhan kita Yesus Kristus tidak perlu dibela. Yesus akan turun tangan. Dengan caranya sendiri yang kita tidak tahu. Let we see. Kita lihat. Bagaimana kebenaran Tuhan itu akan terjadi. Itu. Nah, berarti buat teman-teman gitu ya, untuk supaya kita nggak gampang terhasut dengan pengajaran-pengajaran Yes. yang menyimpang. Kita perlu banget untuk bergaul karib dengan firman Tuhan. Yes. Amin. Dan selalu ada di dalam setiap pertemuan-pertemuan bersama orang-orang yang Tuhan taruh gitu ya di dalam Yes. kehidupan kita. Dan jangan sampai kalau ada orang yang memberitakan firman ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Amin. Baca Alkitab di sini keseluruhannya sudah dijelaskan gitu. Nah, mungkin untuk closing statement gitu, Pastor, supaya setiap para pendengar podcast kita kali ini lebih diteguhkan lagi bahwa setiap pengajaran tuh jangan ditelan mentah-mentah ya, Yes, Pastor. benar. Supaya kita tuh tetap menggali, mencari gitu. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Amin. Gitu. Boleh, Pastor, untuk closing statement? Oke, saya tadi cari satu ayat karena supaya kita clear ya. 2 Timotius 4 dikatakan demikian, karena akan datang waktunya, ayat 3, orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Jadi karena itu, Keep on Fire bangkit, anak-anak muda dan siapapun anak yang berjiwa muda, percayalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bimbang dan ragu. Terus percaya, semakin percaya. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan menghancurkan segala kebiasaan yang baik. Karena itu ada banyak ajaran di media sosial, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Bacalah Alkitab dan minta hikmat daripada Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan membimbing Anda kepada kebenaran yang sebenar-benarnya. Once more again. Satu kali lagi. Trust that your God is Jesus Christ. There is no salvation without Christ. Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Keep on fire bangkit. On fire. On fire. Mungkin Pastor boleh tutup dalam doa supaya setiap pendengar diteguhkan dan diberikan hikmat dalam pengenalan akan Tuhan. Yes, puji Tuhan. Itu Anda dijamah oleh Roh Kudus. Karena Efesus 1:17 mengatakan demikian. Oke, saya akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Yesus yang luar biasa. Aku mau berdoa di dalam nama Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat pewahyuan, pengenalan akan Kristus Tuhan. Sehingga sungguh kami semua di sini Keep on Fire bangkit. Sungguh Tuhan, apapun yang terjadi, basic kami adalah Alkitab. Pedoman kami adalah Alkitab. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang luar biasa membimbing kami, memberikan pencerahan, sehingga kami kuat Tuhan menyelesaikan sampai garis akhir tentang keselamatan. Thank you Bapa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau adalah Elohim, Engkau adalah Jehovah, Engkau adalah Yahweh. Engkau mengasihi kami semuanya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua ini. Berkati semua orang yang mendengarkan Keep on Fire bangkit. Di dalam nama Yesus, meteraikan setiap firman, perkataan kita untuk hormat kemuliaan Engkau. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, Engkau memberkati Asdel, Iren, dan juga Eka, supaya dalam pengiringan kepada Yesus Kristus setia sampai garis akhir. Haleluya.
Amin. Amin. Nah, para pendengar setia podcast Link on Fire, untuk supaya setiap kita lebih mengenal firman Tuhan, dan misalnya kalian kalau kata pastor tadi, aduh bingung ya kalau baca firman sendiri gitu. Pastor kita mengajak nih setiap para pendengar setia, kalau misalnya ibadah minggu, kita juga ada setiap jam 8 pagi di Bandung, alamatnya ada di bawah ini. Jam 8 pagi dan jam setengah 11. Ya, setengah 11 dan jam 1. Jam 1 juga ada untuk youth ya. Yes. Untuk setiap yang berjiwa muda boleh banget untuk datang. Nanti kita juga kasih link sosial medianya kalau kalian pengen, aduh komunitasnya tuh yang seperti apa ya? Ada lengkap. Dan kita juga ada doa subuh setiap hari Senin sampai jam 4:10 lewat Zoom. Kita juga ada di bawah ini link Zoom-nya. Dan kita ada apa aja nih untuk mahasiswa kita? Ada apa aja sih di setiap Senin sampai Jumat di GRK Bangkit ini? Pokoknya rame saja deh. Nah itu, pokoknya setiap pengumumannya akan ada di link deskripsi di bawah ini. So tunggu podcast kami selanjutnya yang pasti bisa membangkitkan setiap kita ya. Amin. Shalom teman-teman.